Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang pemimpin yang peduli. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius pasal 9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sangat cepat memberi kritikan kepada orang-orang yang tidak kita sukai dan tidak sesuai dengan standar kita. Padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka alami dan bagaimana mereka menjalani hari-harinya. Janganlah menghakimi seseorang jika kamu belum pernah berjalan memakai sepatu mereka. Filosofi sederhana ini bukan berarti kita benar-benar memakai sepatu orang lain, tapi bagaimana kita berusaha memahami keterbatasan, perjalanan, luka dan perjuangan seseorang sebelum kita menghakimi mereka. Sebab tidak semua orang sanggup menceritakan apa yang mereka alami dan rasakan. Ketika Yesus sampai di kotanya, Ia mengelilingi semua kota dan desa. Dalam perjalanannya itu, Ia melihat banyak orang yang hidup seperti domba tak bergembala. Hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Firman Tuhan hari ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Yesus melihat orang banyak itu bukan hanya dari apa yang tampak di luar saja, melainkan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan pergumulan mereka. Yesus juga menyadari keadaan mereka yang tidak memiliki pembimbing secara rohani. Namun, Yesus tidak serta-merta menghakimi orang banyak yang lemah dan terlantar itu. Yesus melihat mereka menggunakan hatinya dan merasakan keadaan mereka dengan penuh belas kasihan. Ini menunjukkan karakter Yesus sebagai seorang gembala yang penuh kasih. Ia tak hanya datang untuk mengajar dan memberitakan Injil tentang kerajaan sorga, tapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Semua tindakan Yesus ini berawal dari dua hal, yaitu melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Prinsip ini juga harus menjadi teladan bagi setiap pemimpin Kristen yang tidak boleh terlalu terjebak dalam rutinitas program dan pencapaian target hingga hilang kepekaan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Sebab kepemimpinan sejati dimulai dari mata yang terbuka untuk melihat kelelahan, kebingungan, dan pergumulan orang lain serta hati yang penuh belas kasih untuk peduli kepada mereka. Ketika seorang pemimpin memiliki kepekaan untuk melihat kondisi orang-orang yang dipimpinnya dan mau membiarkan hatinya digerakkan oleh belas kasih, maka semua keputusan dan tindakannya dapat menguatkan, memulihkan, dan membangun kehidupan banyak orang. Kita pun dipanggil untuk tak hanya melihat orang lain dengan selayang pandang, melainkan melihat dengan hati dan mau bertindak dengan kasih. Kita dapat memulainya dari orang-orang di sekeliling kita, memperlakukan dengan hormat orang-orang yang terabaikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh keluh kesah sahabat kita yang putus asa, berbagi dengan rekan kerja yang terimpit ekonomi, memberi dukungan dan doa bagi teman-teman yang sedang menghadapi sakit penyakit, serta menemani orang tua yang merasa kesepian ataupun lansia yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Sekecil apapun kepedulian kita, itu sangatlah berarti bagi orang lain. Marilah kita mengikuti jejak Yesus untuk belajar memahami keadaan orang-orang di sekitar kita dan tak lekas menghakimi bagaimanapun keadaan mereka. Mari kita renungkan sejenak.
Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat mengenal hati Yesus yang penuh kasih. Tumbuhkanlah rasa empati dalam hati kami dan berikanlah kami hati seperti Yesus yang peka dan mau menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.